Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Agriana Ridho Dewi, NPM 22140100017 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 2A. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Kesehatan Mental. Nah, soal yang pertama yaitu sebutkan upaya apa saja yang Anda telah lakukan untuk mewujudkan mental yang sehat berdasarkan dua perspektif teori psikologi. Nah, yang pertama saya mengambil teori psikodinamik. Psikodinamik sebuah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada bagaimana perasaan, pikiran, dan pengalaman bahwa sadar mengaruhi perilaku seseorang. Ini mencoba untuk memahami bagaimana pengalaman masa lalu dapat membentuk kepribadian dan pola pikir seseorang. Nah, upaya saya untuk mencapai kepribadian yang sehat menurut teori psikodinamik, saya melibatkan pemahaman mendalam tentang diri saya, mengungkapkan perasaan yang tersembunyi, menyesuaikan ego. Nah, saya itu orang yang egois dalam melakukan apa saja, seperti ada tugas kelompok. Nah, saya itu di dalam kelompok itu, saya biasanya itu egois dalam mengambil keputusan, dan lain-lainnya. Nah, saya mengatasi ego saya bisa mulai dengan kesadaran diri saya yang lebih dalam. Saya mengakui dan belajar untuk merespon dengan lebih baik, bijaksana dalam situasi-situasi yang menantang. Jadi, saya itu juga memiliki sifat egois, tetapi saya juga introspeksi diri dalam diri saya. Nah, selanjutnya yaitu eksplorasi terhadap konflik bawah sadar yang mungkin mengaruhi perilaku dan pola pikir saya. Ini sering melibatkan terapi psikoanalisis yang berfokus pada pemahaman dan penyelesaian konflik internal. Untuk teori psikodinamik, saya berfokus pada introspeksi diri lagi, mengalih aspek-aspek tak sadar untuk memahami diri lebih dalam. Jadi dari teori psikodinamik itu merupakan perasaan, pikiran, dan pengalaman bawah sadar. Nah, dari yang dijelaskan saya tadi, saya itu orangnya yang saya sebutkan yang tadi egois, tidak menghargai orang lain. Nah, dari teori psikodinamik kesimpulannya yaitu saya itu orangnya berperasaan juga, karena saya itu ada orang yang kayak kesusahan, kayak ada orang yang ingin dibantu, itu saya merasa sedih dan bagaimana caranya saya bisa membantu orang itu. Nah, tadi yang saya jelaskan yaitu teori psikodinamik. Nah, ini saya melanjutkan teori kepribadian pensifatan. Kepribadian sehat dapat dilihat dari sejumlah sifat atau karakteristik yang stabil dan bahwa individu. Kepribadian sehat menurut konsep ini adalah hasil dari kombinasi sifat-sifat positif seperti ketabahan, keramahan, keterbukaan, kesungguhan, dan konsentrasi pada perilaku yang mendukung kesejahteraan emosional dan sosial. Nah, upaya memahami konsep kepribadian sehat dari sudut pandang teori sifat, saya melibatkan pengamatan terhadap sifat-sifat saya atau karakteristik saya yang menjadi bagian dari diri saya untuk mengidentifikasi ciri-ciri positif
yang saya miliki. Seperti ketabahan yang tadi saya jelaskan tadi, keterbukaan, keramahan, atau konsentrasi dalam perilaku. Jadi, kalau mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang sifat-sifat ini dapat membantu saya yang memperkuat aspek-aspek positif dalam diri untuk mendukung kesejahteraan emosional dan sosial saya. Yang sudah saya jelaskan, saya itu orangnya egois dalam apapun. Tetapi saya juga harus introspeksi lagi. Kenapa saya kok egois? Dan bagaimana solusi saya biar tidak saya egois? Seperti itu. Saya terus mengoptimalkan kemampuan dalam memahami dan berkomunikasi dan berbagai orang dari berbagai latar belakang. Karena semua orang itu punya latar belakang masing-masing. Seperti kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus melihat dulu bagaimana sih orang itu, bagaimana kalau kita berbicara seperti ini, tanggapannya orang itu bagaimana. Kita harus memahami. Karena contohnya, kalau kita menggunakan nada rendah, tetapi pikiran orang yang saat kita berbicara itu, orangnya berpikir kalau kita melakukan dengan nada yang tinggi. Jadi kita harus kembali lagi, kita harus melihat latar belakangnya seperti apa, bagaimana sifatnya kalau kita berbicara seperti ini gitu. Dari hal ini membantu saya dalam memperluas jaringan sosial, meningkatkan keterampilan kolaborasi, dan memperoleh wawasan yang lebih luas tentang dunia di sekitar saya. Dari apa yang saya jelaskan tadi, saya akan berupaya untuk menghargai orang dalam berkomunikasi dan berinteraksi kepada orang, dan melihat bagaimana latar belakang dari orang itu dan bagaimana sifat dari orang itu, karena setiap orang itu berbeda-beda. Sekian dari pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.